Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi, Bapa yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata dan real atas hidup kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, karena Engkau sendiri Tuhan yang sudah menuntun kami sampai di tempat ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang mengikuti streaming. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menjamah dan menyiapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Ajari kami Roh Kudus supaya kami benar-benar dapat menangkap dan Engkau singkapkan apa yang tersembunyi, apa yang kami tidak mengerti, supaya lewat firman-Mu itu kami boleh menjadi terang yang bercahaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau menuntun kami terus sampai kepada destiny yang Engkau sudah tetapkan atas setiap kami. Mampukan kami meresponi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, pewahyuan-Mu, hikmat-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi semua saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Sebenarnya tadi malam Ibu Nani menyampaikan firman di rapat kami juga tentang terang yang bercahaya. Saya sebenarnya kaget, loh kok sama persis dengan yang saya sudah siapkan untuk pagi ini. Tapi tentu saja mungkin nanti ada yang berbeda karena di rapat mungkin terlalu singkat, Ibu Nani juga memberikan. Nah, saya membaca ini tentang terang yang bercahaya itu ada di Matius 5 ayat 16. Dikatakan demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Berarti ada terang yang tidak bercahaya. Jadi tapi Tuhan mengingatkan supaya terang yang ada di dalam kita itu bercahaya. Saya cuma ingat aja beberapa waktu yang lalu ketika Tuhan beri kesempatan kami membangun rumah, itu lagi model-modelnya lampu tuh downlight ya, kayak di gedung ini ya. Semua tuh tersembunyi. Saya tuh mikir begini, lah kok lampu itu kok malah dimasukin. Jadi kan nyinarnya kan terbatas ya. Tapi memang lagi mode. Jadi dipakai seperti itu banyak ya. Sehingga seringkali ruangan itu perlu lampu lebih banyak. Seperti sekarang kan ada tuh di sini downlight begitu, ngumpet sedikit gitu. Nah, Tuhan bilang begini, terangmu bercahaya, hendaknya terangmu bercahaya. Jadi kita harus mengerti bahwa sebenarnya Tuhan yang sudah menaruh di dalam kita terang itu, karena Dia adalah terang itu sendiri. Terang yang ada di dalam kita itu harus bercahaya. Coba kita lihat di dalam Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu itu datang. Jadi terang itu bukan bersumber dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan. Dikatakan terangmu itu datang. Di dalam The Message dikatakan, get out of bed Jerusalem, wake up, put your face in the sunlight. Jadi biar sinar kemuliaan itu, sinar matahari dikatakan gitu, itu menerangi wajahku. God's bright glory has risen for you. Jadi artinya sebenarnya sinar kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu. Jadi kalau kita bisa, dan Tuhan katakan mau dilantik jadi generasi bintang, kita membawa terang, itu sebenarnya sumber terangnya bukan dari kita. Jadi sumber terangnya adalah dari Tuhan. Bagaimana kita itu harus menengadahkan wajah kita ke terang itu. Supaya terang itu menyinari kita dan kemuliaan Tuhan itu akan terbit atas hidup kita. Nah, itu ya. Jadi kalau saya menyimpulkan di sini, terang itu sendiri adalah sumbernya adalah Kristus. Karena terang itu harus datang dan kita yang sudah jadi anak terang kemudian harus bercahaya. Nah, kita tahu kalau terang, lampu ini membawa terang ya. Kalau namanya bercahaya berarti dia mempengaruhi. Kemarin Ibu Nani menyampaikan di dalam rapat menjadi teladan.
Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kita bagaimana mencari teladan ketika kita bisa mempengaruhi orang lain sehingga dikatakan bahwa kemudian orang itu akan melihat kita. Tapi yang Tuhan harapkan dia melihat kita, perbuatan baik kita, supaya efeknya, akibatnya adalah semua orang yang melihat perbuatan baik kita, dia akan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi terang yang dari Tuhan yang ada pada kita akan memberikan pengaruh bagi orang lain supaya orang lain tuh memuliakan Tuhan. Saya ingin memberikan kesaksian hidup saya. Menurut saya gagal menjadi pengaruh yang baik. Kita kan belajar ya. Ini terjadi ya mungkin dalam minggu-minggu kemarin ketika ya karena saya pelayanan di sekolah, pasti contohnya ya tentang sekolah. Ada 2 orang tua. Satu orang tua dia bilang begini, dia mau mengundurkan diri dari sekolah kami. Anaknya masih TK. Dia bilang sama kepala sekolah, saya udah gak kuat deh sekolah di sini katanya. Jadi saya mau mengundurkan diri. Dan ternyata dari catatan dia masuk bulan Juli sampai hari ini belum sepeser pun dia bayar. Baik uang gedung, uang sekolah, uang buku, uang seragam, belum ada yang dibayar di TK itu. Nah terus kepala sekolah bilang sama saya, ini gimana? Ya udah suruh ketemu aja. Oke, diberikan jadwal ketemu. Ternyata di jam yang diberikan itu dia datang. Tapi dia cuma bilang sama tata usaha, saya titip surat aja buat yayasan. Sudah. Terus kemudian saya tunggu kan di ruangan. Ternyata dia gak datang, suratnya yang datang. Saya baca suratnya. Suratnya bilang begini katanya. Maaf Miss, aku tidak mau ketemu sama yayasan karena aku trauma sama yayasan. Trauma apa ya? Saya mulai evaluasi, saya itu pernah ngomong apa dan saya sendiri lupa. Ini sebenarnya orangnya yang seperti apa tuh lupa, kan terima banyak interview kan saya lupa gitu. Walaupun diceritain kasusnya saya juga lupa. Saya bilang kenapa ya dia trauma Mas, ya, bikin saya jadi penasaran. Kemudian saya bilang saya nggak tanggepi surat karena saya juga tidak mau surat menyurat ya. Kemudian dia WA lagi ke kepala sekolah dengan sedikit marah. Dia bilang gini, kenapa sih dipersulit sekali ketika saya mau mengundurkan diri katanya. Saya sudah tulis surat, kenapa tidak direspon? Terus kepala sekolah bilang, setahu saya selama ini tidak pernah ada surat menyurat dengan yayasan. Apakah tidak baik kalau ketemu? Nah, saya ditelepon sama kepala sekolah, saya bilang saya pengen ketemu. Karena suratnya mengatakan trauma, saya ini ngomong apa, saya itu kenapa bisa menjadi trauma katanya gitu. Kemudian dia akhirnya singkat cerita orang itu datang terus dia itu saya tanya, kami memang tidak meresponi surat menyurat, susah kata saya mau jawab. Saya cuma pengen tanya bagaimanapun sikap kami dari yayasan kalau ada orang ingin mengundurkan diri, kita mau tahu alasannya, kemudian ya kita bisa mungkin kita tahan. Apalagi kalau itu soal ekonomi kan kita kan prinsipnya mau menolong gitu. Nah dia bilang gini, iya saya tuh trauma sama Miss Ina katanya. Kenapa? Kata saya gitu. Jadi waktu dia datang, dia itu cerita waktu saya ketemu untuk memasukkan anak ini. Saya tuh tanya, saya biasanya kan tanya, saya memang bukan petugas pajak tapi kan harus tahu keadaannya. Saya tanya begini, kamu punya anak berapa? Saya punya anak 3. Ini anak keberapa? Anak ketiga. Anak pertama sekolah di sini tidak. Dan dia sebutin sebuah sekolah yang mahal. Mahal. Jadi saya nyeletuk. Saya celetukan ya, saya mungkin sering saya nyeletuk. Kadang saya dalam hati, ih sekolahnya mahal. Kamu punya uang banyak dong. Itu membuat dia sakit hati. Omongan kayak gitu sakit hati. Faktanya dia memang nyekolahin anak di sekolah yang mahal. Tapi mungkin sekarang dia lagi gak punya duit, saya tidak tahu. Dan anak kedua di kita sih. Tapi saya tidak tahu, waktu bicara itu saya juga sudah lupa. Yang pasti anak dia yang ketiga sekolah di kami itu dengan harga yang sangat-sangat murah. Artinya di dalam pembicaraan itu saya menarik kesimpulan bahwa dia kondisinya sebenarnya sudah
kondisi yang tidak baik ekonominya. Faktanya saya melihat saya kasih uang sekolah ini kok cukup murah gitu. Jadi artinya sebenarnya itu celutukan cuma berkomentar ya pasti kan. Pertimbangan saya ketika dia bisa sekolah di sekolah yang mahal itu, dia adalah orang yang mampu gitu kan. Nah itu membuat sakit hati. Kadang-kadang kita mikir kita itu terang ya. Perkataan itu saya boleh bela bahwa saya nggak salah karena itu komentar. Tapi itu tidak menjadi satu efek pengaruh untuk dia kemudian merasakan diberkati dengan sekolah ini. Walaupun sudah dikasih yang murah, walaupun didiemin dari Juli masuk sampai detik ini, ya detik dia ketemu kira-kira beberapa hari yang lalu, dia belum bayar 1 peser pun. Tapi dia menangkapnya bukan menangkap pengaruh yang baik dari saya, perbuatan baik. Dia nyakitin, dibilang kaya kok, loh dibilang banyak duit kok sakit ya. Kalau di Gracia diajarin kalau punya banyak duit kan kita cepat-cepat ngomong amin ya. Amin, amin, amin. Kamu diberkati amin. Walaupun kan, terus saya bilang begini, kamu ke gereja mana sih? Dia sebutin, saya bilang, nih ketika saya bilang kamu punya duit harusnya kamu amin jawabnya. Kamu lebih senang saya bilang kamu kok miskin banget ya, kasihan. Padahal faktanya kamu dapat uang sekolah yang sangat ringan. Artinya sebenarnya waktu itu saya sudah menangkap bahwa kondisi ekonomi kamu memang lagi parah. Tapi kamu lebih suka diomong begitu. Saya cuma sedikit terangin aja. Kamu sekarang mau keluarin anakmu mau dibawa kemana? Masuk ke sekolah itu yang kamu sebut tadi. Wah gak mungkin dia bilang gitu. Terus kemana? Ya nganggur dulu, memang masih TK. Saya bilang 7 bulan lagi dia harus sekolah karena sekarang pun sudah usia tua gitu. Karena memang lahirnya akhir tahun. 7 bulan kamu sekarang keluar harus bayar semua. Seragam udah dipakai, buku udah ditulisin, ya kan kudu bayar. Saya bilang oke, uang gedung saya bebaskan. Gak usah bayar kalau kamu mengundurkan diri, tapi kamu harus bayar yang lain-lain. 7 bulan lagi kamu akan masuk lagi. Ketika dia pulang, akhirnya singkat cerita kita ngobrol-ngobrol dan dia nangis. Saya cuma bilang harusnya kamu meresponi bahwa itu sebuah berkat ketika saya bilang duitnya banyak. Amin. Karena yang lemah harus bilang kuat, yang miskin harus bilang kaya, itu Alkitab. Kemudian selesai, saya merenung di rumah. Aduh, kata saya gitu, ngomongnya begitu kok salah ya gitu. Tapi faktanya dia menyebutkan anaknya di sekolah yang mahal. Jadi saya boleh dong bilang punya, faktanya saya kasih murah. Ya itulah, saya mau kasih tahu menjadi terang yang bercahaya tidak gampang. Ada satu persoalan lagi, orang tua lagi, masalah tes. Ini sudah di SD. Saya ditelepon sama kepala sekolah bilang ini utangnya udah banyak banget Miss. Aku udah gak bisa nangani, bawa ke yayasan ya. Iya bawa ke yayasan. Saya tunggu, dia belum datang, tiba-tiba Mistin datang mengajak saya pergi karena ada urusan yang saya harus tanda tangan. Enggak lebih dari 30 menit kok kami pergi. 30 menit begitu saya pulang. Saya tidak tahu dia sudah datang apa belum karena belum ada yang mengatakan saya dicari orang. Saya pikir belum. Tapi kemudian gak lama kemudian tata usaha masuk, ada saya nih. Dan bilang, Sir Steve ada yang nyari. Dia sebutin ibu yang sebenarnya harusnya ketemu saya. Terus Sir Steve-nya keluar, ketemulah sama Sir Steve. Singkat cerita saya tidak tahu ngomongnya gimana, dikembalikan kepada kepala sekolah. Kembalikan kepada kepala sekolahnya nanya sama saya, Miss ini kenapa dikembalikan, kan dia utangnya banyak. Lah gak ketemu sama saya tanya sama Sir Steve, kata Sir Steve, lah wong dia itu tidak bayar cuma beberapa bulan kok sampai gak bisa tes. Jadi saya balikin. Cepat saya telepon ke tata usaha. Saya bilang, coba data orang tua itu, data anak itu dibawa kemari. Saya bilang sama Sir Steve, tidak mungkin kepala sekolah bawa ke kita kalau dia hanya telat kurang bayar 2-3 bulan. Ketika akhirnya dikirim dari tata usaha, ternyata utangnya jutaan. Tapi dia ngaku sama Sir Steve hanya uang sekolah beberapa bulan. Saya bilang kan gak mungkin kepala sekolah lempar ke kami kalau itu tidak kronis, kritis lah ibaratnya begitu.
Terus akhirnya saya bilang oke deh ketemu sama saya aja. Kata Sertif ya dia ngakunya begitu. Kan gak mungkin saya bilangnya. Udah, ternyata saya akhirnya itu ada banyak tamu sehingga dia harus nunggu lama. Terus setelah itu saya lupa belas, saya pulang. Saya ditelepon lagi. Wali kelasnya bilang, Miss itu kenapa belum dilayani? Ada di mana Miss Ina? Saya sudah di mobil. Singkat cerita dia datang. Singkat cerita dia kejar-kejar saya. Saya buka jendela. Saya bilang begini, nah kamu tadi kenapa ketemunya Mr. Steve? Kan disuruh ketemu saya. Iya karena Miss-nya gak ada. Entah betul entah tidak. Bisa betul karena memang saya sempat pergi 30 menit. Katanya Miss lagi kebaktian. Kebaktian apa gak kebaktian? Kata saya gitu. Ya terus gimana? Saya gak punya uang untuk tes dengan gitu. Saya bilang kenapa kamu ngaku sama Sir Steve cuma beberapa bulan? Oh iya saya belum selesai lah cerita. Singkat cerita saya tahulah itu biasanya kalau ketemu saya nanti dia mikir oh nggak bakal dikabulkan. Sir Steve itu dia memang kenal, memang sudah lama kenal. Nah saya bilang begini cuma gini, oke deh ini kan tesnya hari Senin ya kata saya. Kamu saya kasih waktu ini Jumat 2 hari. Seberapa hari Senin kamu bawa uang? Saya nggak bilang berapa loh, seberapa kamu bawa uang. Jangan ikut tes dengan utang jutaan, kamu nggak bawa uang sama sekali. Coba kamu pikir, nggak mungkin, saya nggak bakal punya uang. Loh, jangan bilang nggak punya uang. Saya tanya, kamu punya pekerjaan nggak? Iya, jual makanan. Lah kan bisa untung hari Sabtu Minggu. Saya tidak bilang nominalnya, hanya saya mau Senin. Kamu seberapa yang kamu bisa bawa? Mau 100.000, mau 200.000, utangnya jutaan. Terus sudah itu saya nggak tahu gimana, saya ngomong begitu aja. Udah ya sampai Senin. Dia langsung WA ke wali kelas dan dibilang saya tidak akan mau menginjak sekolah lagi karena saya sudah sakit hati dengan Miss Ina. Ketika saya dikasih tahu begitu saya bingung, saya teliti lagi kata-kata saya itu ngomong apa sih? Saya tuh gak nyakiti dia menurut saya tuh gak nyakiti dia sama sekali. Saya tuh cuma ngomong seberapa banyak kamu bisa kumpulin uang sampai Senin. Saya nanti akan ACC dan anak kamu bisa ikut tes. Menurut saya murah hati. Tapi menurut dia saya tidak baik. Jadi terang itu tidak gampang. Akhirnya saya itu, nah ini efeknya dari saya tahu dari wali kelasnya bilang begitu. Jadi saya bilang diemin aja. Mulai nih terangnya redup. Kesel saya, lu saya tidak nyakiti dong. Saya cuma ngomong kamu seberapa kamu mau bawa duit, bawa 50.000, bawa 100.000. Saya tidak bilang nominal gitu. Tapi kenapa dia bilang saya sakit hati dan selamanya saya tidak mau nginjek terang bangsa. Saya bilang sama kepala sekolah, diemin. Ditelepon lagi sama wali kelas, Miss didiemin beneran tak? Beneran. Saya kesel gitu kan, diemin. Akhirnya anaknya gak ikut tes 3 hari kayaknya. Datanglah dia ke sekolahan. Kok datang juga ya, nginjek juga terang bangsa. Dia bilang anakku ini mau dikemanain katanya gitu. Ya baliklah. Saya bilang ke kepala sekolah, biar ketemu sama saya, biar beberesan. Apa yang membuat dia sakit hati sama saya? Setahu saya waktu itu sudah sore. Kalau sore itu baterainya sudah rada redup. Jadi nggak mungkin saya marah-marah, udah capek kan. Saya cuma buka jendela dan bilang, udahlah kamu Senin aja kamu bawa uang. Kadang-kadang hidup kita itu rasanya udah baik-baik aja, ditangkapnya beda. Kalau mau cerita tentang sekolahan banyak sekali. Aturan sekolah dilanggar sama anak tapi orang tua tetap bilang sekolah itu gak punya kasih. Saya bilang yang begitu-begitu udahlah saya doain saja. Yang perlu diedukasi itu orang tuanya. Saya mau katakan menjadi terang itu memang harus bercahaya. Tapi seringkali kita sendiri harus mengoreksi kata-kata. Ya celutukan saya bilang kamu kaya ya. Itu ternyata suka menyinggung orang ya. Kalau saya senang dibilang kaya, karena saya pasti aminkan. Ya. Nah, mari kita belajar jadi terang yang dari Tuhan, yang selalu bisa membawa pengaruh bagi orang lain. Ketika dia melihat perbuatan kita, kemudian memuliakan Bapa yang di surga.
Saya tidak tahu orang yang pertama itu akhirnya kita sama-sama doa dan dia akhirnya sama-sama mengerti bahwa dia salah. Ya maksudnya dalam arti tersinggung itu salah gitu. Karena saya tidak bermaksud tersinggung, tapi memang saya tetap salah. Ternyata kata-kata itu tidak boleh diucapkan. Untuk mengaminkan orang menjadi kaya itu tidak sembarangan. Ya. Tapi ketika saya bilang, kamu uang sekolahnya kan udah murah sekali, kamu kan begini-gini. Kemudian dia memikirkan untuk tidak jadi menarik anaknya. Dia bilang, boleh saya punya waktu untuk berpikir, boleh saya untuk berdoa, boleh saya kasih waktu, boleh. Dan anaknya boleh tetap sekolah, belum bayar apa-apa. Saya tidak tahu itu benar apa tidak, tapi mudah-mudahan saya percaya dia bisa mengalami sebuah pengaruh dari kasih Tuhan sendiri. Jadi kita mengatakan di sini, nah salah satu dari ketika saya baca dari terjemahannya saya agak lupa karena bacanya macam-macam, kayaknya The Message. Dia katakan begini ketika ayat Matius 5 ayat 16 itu ada kata-kata begini, jika kamu membuka hati bagi seseorang, maka tindakan kamu itu mendorong orang itu untuk membuka diri terhadap Tuhan. Jadi ternyata saya melihat begini ya, jika kamu membuka hati bagi seseorang, The Message kalau nggak salah, maka akan mendorong orang tersebut untuk membuka diri kepada Tuhan. Jadi artinya mungkin saya salah ngomong, tapi kemudian ketika saya membuka hati dan kesempatan kepada orang itu, orang pertama udah ketemu sama saya, dan ketika saya jelaskan, biarlah itu mendorong orang itu untuk juga membuka diri terhadap Tuhan. Yang kedua, orang yang kedua, ibu yang kedua saya belum ketemu. Tapi saya sudah bilang sama kepala sekolah, saya mau ketemu sama dia. Saya mau belajar mengerti bagaimana hidup kepepetnya dia itu harus menjadi sebuah kuasa untuk mendorong dia mencari Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Sehingga hidup kita yang salah pada awalnya, saya kan salah ngomong, mungkin salah apalah gak ngerti. Yang kedua salah keputusan karena saya bilang tunggu hari Senin dan membuat dia barangkali stres, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ketika kita kemudian membuka hati buat orang itu dan kita tetap mau bertemu dengan orang itu, mungkin kita tetap mau mengedukasi ataupun kita mendoakan dan sebagainya, maka itulah yang akan mendorong kita untuk dia terbuka terhadap Tuhan. Dan sebenarnya itu solusi bagi setiap kita. Solusi buat setiap orang yang lagi punya problem. Saya tahu mereka itu lagi punya problem lah. Khususnya problem nggak tahu rumah tangga, tapi pasti keuangan itu sedang menjadi problem buat mereka. Tapi Tuhan mengatakan kalau kamu menyatakan perbuatan baikmu sampai mereka melihat. Sekarang ini yang pertama mungkin sudah lihat ya, itikat kami ngobrol, saya bersama kepala sekolah TK dan ngobrol dengan dia, dan saya melihat dia merasakan ya itu mau mikir nggak jadi dikeluarin. Tapi kalau yang kedua belum. Tapi kalau saya membuka diri untuk dia datang, untuk kita ngobrol, maka sebenarnya yang diharapkan adalah itu menjadi sebuah kerinduan dia untuk mencari Tuhan. Dan itu yang dikatakan terang yang bercahaya. Bukan sekedar kita terima terang dari Tuhan terus kita diam aja. Awan nutupi ya kita diam aja. Bagaimana terang kita bisa bercahaya? Kan kalau ada mendung-mendung kan kita mesti cari tempat bagaimana terang kita bisa bercahaya depan orang. Nah kita lihat dari Efesus 5 ayat 15 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Artinya hidup kita itu setiap hari harus kita perhatikan. Omongan kita mungkin kita selalu bisa ngomong aku gak salah kok. Masa cuma komentar kamu banyak duit gitu aja salah. Bukan soal salah benarnya, tapi sebenarnya soal bagaimana respon orang yang terima itu. Mungkin lagi kalut, enggak pada waktunya saya bicara seperti itu. Jadi saya tahu oh ternyata tidak semudah itu. Perhatikan dengan seksama. Hidup kita harus diperhatikan dengan teliti. Kalau kita mau untuk seperti Tuhan mau kamu jadi terang yang bercahaya, kita dari ucapan kita, dari perbuatan kita, dari pikiran kita, dari apapun
itu harus diteliti, jangan sembarangan. Saya jadi teringat satu peristiwa. Seorang ibu yang sedang bergumul untuk punya anak, tapi gak punya anak. Nah, satu ketika dia pergi ke gereja. Dia lihat ada baby yang dibawa nih. Babynya nih lagi dari keluarga yang baru melahirkan, punya baby dibawa. Aduh, karena ini dia lagi seneng sekali, kepengen sekali punya anak. Jadi dia bilang, boleh gak saya gendong babynya? Ini yang cerita orangnya sendiri loh sama saya. Digendong lah sama dia, sambil dia tuh berharap, Tuhan kapan engkau percayai aku seorang baby. Sedang digendong-gendong, tiba-tiba ada seorang ibu kenalan juga sih. Jangan seneng gendong anak orang, gendong tuh anak sendiri. Saudara, orang lagi kepengen punya anak, kepengennya gendong anak sendiri. Tapi karena bertahun-tahun, berpuluh tahun gak punya anak, ya pasti dia berharap jadi gendong anaknya orang. Kalau gendong tuh jangan anak orang, anak sendiri. Kadang-kadang kita pikir itu omongan yang biasa, tapi kita tidak tahu bahwa itu menyakitkan. Dan ibu ini cerita sama saya, lapor sama saya itu, aduh, dibilang saya sakit sekali. Bukan gak kepengen punya anak, saya sudah usaha tapi gak punya melahirkan. Dari situ saya belajar, iya. Terkadang kita pikir gampang, tapi kita tidak memperhatikan dengan seksama apa yang kita ucapkan. Apakah ucapan kita akan mendorong orang itu mencari Tuhan karena melihat ucapan yang memberkati, ataukah sebaliknya sebel dengan ucapan itu. Nah, mari kita belajar, kita memperhatikan dengan seksama. Kolose 4 ayat 17 mengatakan demikian. Do your best at the job you receive from the master. Do your very best. Kerjakan tugas yang diberikan Tuhan dengan yang the best, yang terbaik. Jadi apa yang dipercayakan Tuhan, kerjakan yang terbaik. Walaupun ketemunya tuh orang-orang yang menjengkelkan. Saya kalau ketemu tuh di sekolah itu, saya bersyukur. Saya selalu bilang 95% baik semua orang tua. 5% ya memang harus bikin jengkel. Satu hari saya di WA sama Rere, ditelepon. Ci, tahu nggak itu ada grup orang tua, ada yang memprovokasi. Bilang begini di grup itu, dia masukin ke grup. Anaknya rupanya tidak boleh ikut tes karena punya utang banyak di sekolahan. Tapi dia bilang gini, sekolah itu apa? Tidak punya kasih, urusan administrasi itu urusan orang tua. Anak biarin ikut tes. Orang tua nggak bayar, urusan orang tua. Dan itu sebenarnya berita bukan cuma sekali di grupnya yang Rere baca. Tapi sebenarnya yang datang di depan saya marah-marah pun ada. Kenapa anak saya nggak bisa tes, Miss? Kan yang nggak bayar saya. Kenapa anak yang tidak boleh tes? Kalau begitu jawabnya apa? Bingung kan? Saya suka guyonan aja. Iya, guru saya tidak dibayar pakai daun tapi pakai duit. Anda datang, tanda tangan, Anda bikin kewajiban. Mudah-mudahan bukan orang Kristen yang ngomong. Kalau orang Kristen dia tidak tahu kewajiban dan hukum-hukumnya. Tapi seringkali begitu. Dan kadang-kadang saya nggak bisa jawab. Jawabnya pasti agak-agak marah gitu ya. Ini orang tua bagaimana sih? Hubungannya apa? Saya kadang-kadang saya cuma jawab begini aja waktu itu Rere telepon. Ini loh itu, biarin aja lah. Semua orang kalau orang-orang yang normal tahulah itu salah. Saya bilang, siapa ada nggak bayar listrik, listriknya nggak dimatiin di rumah? Masa tidak ada hubungannya lampu saya sama saya bayar? Kan nggak mungkin. Tapi kita tuh ketemu di dunia ini nggak rame kalau nggak ada orang aneh-aneh begitu. Tapi kita sebagai orang percaya yang tahu bahwa kita adalah terang, diberi terang oleh Tuhan, kita harus bercahaya ya semaksimal mungkin. Ketemu begitu jangan marah, biarin aja. Saya kadang-kadang kalau lagi nggak konslet, saya bilang dunia nggak rame kalau nggak ada orang-orang yang aneh. Dunia ini kan ramenya karena orang aneh. Kalau semua orang yang lempeng semua, pasti beres, nggak ada itu. Jadi mari lakukan bagian kita.
pekerjaan yang kita sudah terima dari Tuhan, tanggung jawab yang sudah kita terima dari Tuhan, apapun yang sudah kita terima dari Tuhan, lakukan itu dengan berikan yang terbaik, very best dikatakan. Kita tahu bahwa sebenarnya kita itu tiap hari harus memperhatikan dengan seksama hidup kita. Filipi 2 ayat 3 bagian B sampai 4. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nih ya, hendaklah kita dengan rendah hati. Walaupun saya itu tidak merasa bersalah, tapi tetap menurut saya nyatanya bersalah. Kenapa? Ya karena orang nangkepnya salah sih. Artinya saya tidak bisa memahami orang lain dan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Kepentingan sendirinya apa? Ya sekolah itu kalau bisa akhir bulan gak perlu datang ke Ibu Nani dan bicara soal kebutuhan salary. Mungkin kita akan menganggap yang lain lebih utama, itu sulit. Tapi belajar, hendaklah rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Biar kita tidak memperhatikan kepentingan kita lebih daripada kepentingan orang lain. Terus gimana? Ya itu hikmat yang akan menuntun. Terus gimana? Perlunya 7 roh Allah itu menguasai hidup kita. Bukan cuma deklarasi tapi benar-benar menguasai hidup kita. Sehingga kita tahu membedakan tangan kanan kiri. Kita tahu bagaimana kita memanage perkataan kita. Mengatur tingkah laku kita. Jangan keluar dari tempat ini, kita kalau ngomong, kita kalau berbuat itu sekehendak kita sendiri. Perhatikan dengan saksama. Efesus 5 ayat 8 mengatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tugas kita hidup sebagai anak terang. Apa itu anak terang? Terang yang bercahaya, yang membuat setiap orang merindukan Tuhan dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Jangan hidup di dalam kegelapan. Walaupun kita sudah Kristen, sudah ada terang, tapi hidupnya gelap. Kenapa gelap? Karena mendung dan awan mengelilingi hidup kita. Jadi terangnya kita gak kelihatan. Tetapi sekarang mari kita belajar untuk hidup sebagai anak-anak terang. Yang jelas terang itu datang dari Tuhan dan kita harus bercahaya. Terang itu harus bercahaya, membawa pengaruh buat banyak orang. Dan kita tidak mengikuti semua kemauan dunia yang tidak bermanfaat. Nah itu kalau di terjemahan yang lain dikatakan begitu. Kita tidak ikut dalam kesenangan yang tidak bermanfaat. Kalau nggak salah di terjemahan firman Allah yang hidup. Mari kita belajar sebagai anak-anak terang, hidup yang benar-benar bermanfaat, berfaedah bagi orang lain. Mungkin orang itu memang membutuhkan sesuatu, kita kadang-kadang tidak bisa memahami. Tapi kalaupun sekarang saya sedang berhadapan dengan orang tua yang kesulitan, mari sama-sama cari solusi. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan yang terakhir saya akan bawa Efesus 5 ayat 13 dikatakan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Biarlah hidup kita itu boleh melepaskan kegelapan banyak orang. Sehingga mereka itu akan mengalami terang itu. Dan semua yang nampak itu benar-benar terang. Itu kerinduan kami. Kami kalau berdoa selalu ingin semua anak-anak itu keluar dari terang bangsa karena dia membawa Kristus. Kita tuh ingin sekali semua yang ada ini benar-benar akan mengalami berkat Tuhan. Paling seneng saya kalau ada anak-anak, oh itu kuliah di sini, oh itu sudah kerja di sini, oh itu diterima di sini. Enak sekali, luar biasa. Dan tentunya mereka menjadi orang-orang yang diberkati. Kita akan menjadi terang terus. Tapi biarlah terang kita yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus itu bercahaya. Membawa pengaruh, menjadi teladan hidup kita. Sehingga ketika orang lihat hidup kita pengen niru.
ketika orang lihat hidup kita membuat waduh pengen sekali nempel sama Tuhan. Dan itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Mari sama-sama terang kita bercahaya bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Saya lihat kesaksiannya Ibu Ina tadi, saya jadi ketawa sendiri, saudara. Memang nggak mudah jadi terang, ya. Disebabkan karena kadang-kadang kita itu melihat segala sesuatu itu gemes gitu loh ya. Karena saya kadang-kadang begini, saya sih dari outsider ya, dari luar, saya tidak tahu rumitnya manusia-manusia yang lain dan juga semua pengurus yayasan dan sebagainya. Saya tuh lihat gini, tak lihat anak-anak yang sekolah di sini, orang tuanya banyak yang pakai mobil ya, sampai penuh tuh parkiran ya. Banyak minimal tuh naik motor gitu loh ya. Saya bilang, tapi kalau mau bayar uang sekolah kok alot banget gitu. Itu saya yang dari luar, suka outsider ya, lihat gitu. Kalau saya lihat dari segi yayasan, setiap bulan kan kita tekornya itu defisitnya nggak sedikit ya. Minimal defisitnya tuh minimal tuh 50 juta. Minimal. Nah, berarti kan otomatis kalau minimal 50 juta itu minimal loh ya, 50 juta. Saya pikirkan kenapa sih bisa defisit? Ya banyak yang nggak bayar katanya gitu. Ya, sudah diberi kelonggaran-kelonggaran, tapi ya tetap sekali firman Tuhan yang disampaikan Ibu Ina. Saya sekarang berdiri di tengah ya, saya nggak mihak sana ya, nggak mihak sini. Saya berpikir, lah ya jadi gimana ini tuh ya, kan harus bayar uang sekolah tuh bayar. Oh, bayar uang sekolah aja dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, sedangkan dapat dikatakan terus terang aja kualitasnya itu sekolah kita nggak kalah dengan sekolah yang lain gitu. Saya tuh pikir secara manusia kadang-kadang, aduh kok mereka nggak bisa ngertiin kita gitu ya. Tapi firman Tuhan hari ini juga terus harus jadi terang. Apalagi sekolahnya terang bangsa lagi. Jadi benar-benar merupakan sesuatu hal yang sangat ironis sekali kalau lihat dari segi sini dan segi sini. Makanya cara satu-satunya kita hanya berdoa. Saya berdoa juga supaya pengurus terang bangsa doain supaya para orang tua tuh diberkatilah gitu, dan diberi kesadaran kalau diberkati itu ya dipakai buat sekolah itu prioritas gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi satu hal yang kita akan bilang kepada berdoa kepada Tuhan, biar diberi kesadaran untuk memprioritaskan yang lebih penting daripada yang lain ya. Itu yang saya bisa merangkum semua yang jadi beban daripada yayasan sekolahan. Saudara, sekali lagi menjadi terang itu harus usaha ya. Tidak semudah kata-kata, karena menjadi terang itu buah roh, bukan karunia ya. Aduh aku bisa jadi terang, itu bukan karunia, tapi buah roh. Jadi kita mulai segala sesuatu dengan yang kecil ya. Nanti lama-lama kita akan menjadi terang yang luar biasa. Saya percaya tidak ada suatu hal yang sukar kalau kita mau berubah. Yang penting kita mau berubah ya. Kita mau berusaha untuk mencapai yang dinamakan terang. Karena apa saudara? Temanya kali ini adalah generasi bintang. Berarti Tuhan sudah tahu
bahwa saudara dan saya itu pasti bisa. Amin, pasti bisa ya. Karena tema itu berasal dari Tuhan, mendapatkan sesuatu. Tuhan ingin supaya kamu ini harus jadi terang ya, seperti bintang. Nah, kalau Tuhan sudah kasih tema itu, Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk mencapai akan tujuan itu. Yang penting kita berusaha untuk terus menjadi terang. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua pengalaman yang kami dengar pada pagi hari ini. Memang kami mengakui di hadapan-Mu itu tidaklah hal yang mudah. Tapi saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh minta anugerah-Mu turun atas hidup kami. Kau berikan roh kemampuan Tuhan, untuk kami dapat berbuah, mengeluarkan buah, untuk menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk semua kegiatan yang ada saat ini ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Semua kegiatan mau menjelang Natal, di gereja-gereja manapun juga, persekutuan dimanapun juga, yang saat-saat ini sedang mempersiapkan akan persiapan untuk Natal. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau mencukupkan di dalam segala perkara, Engkau memberkati di dalam segala perkara. Engkau sendiri yang akan turun tangan dan melakukan yang terbaik kepada setiap anak-anak-Mu, setiap kegiatan yang hari-hari ini diadakan. Bapak, saat ini kami juga berdoa tetap buat bangsa dan negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun ya Tuhan. Seluruh kegiatan yang saat ini ada, kegiatan-kegiatan baik mengenai persiapan pemilu maupun kegiatan apapun yang saat ini sedang terus dilakukan oleh bangsa dan negara kami. Dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, Tuhan kami minta Engkau turun tangan dalam perkara ini ya Bapa, supaya terjadi damai-Mu, Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Engkau terus pegang kendali atas segala keadaan yang ada di dalam negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan semua stafnya. Kami mau berdoa untuk semua Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun, beri hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini menuju kepada puncak kebahagiaan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini dengan segala kegiatan yang ada. Kami butuh daya tahan tubuh Tuhan. Biarlah Kau memberikan daya tahan tubuh untuk anak-anak sekolah, untuk keluarga-keluarga, untuk kami semuanya Tuhan. Biarlah semua dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tanpa gangguan daripada kesehatan. Kami minta di dalam nama-Mu perisai ini Tuhan, sehingga untuk menangkis semua virus-virus yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima akan daya tahan tubuh yang baru yang berasal daripada-Mu, memasuki akan seluruh kehidupan kami. Bapak, kami berdoa juga saat ini, biarlah Engkau memberi damai sejahtera buat bangsa ini, buat setiap pulau-pulau yang ada. Kami minta anugerah-Mu turun. Engkau yang akan menghancurkan, Engkau akan membinasakan semua yang tidak baik, yang ingin menghancurkan bangsa ini. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau sendiri akan menyingkirkan semua dari bumi Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini dengan cuaca yang saat ini sudah mulai hujan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya.
Biarlah Engkau yang mengatur cuaca sehingga semua menjadi baik, semua menjadi baik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami tetap berdoa untuk penginjilan di mana-mana, supaya semua apa yang Engkau rencanakan sampai ke ujung bumi ini benar terjadi. Kami doakan Tuhan, biarlah lawatan jiwa-jiwa terjadi, lawatan jiwa-jiwa terjadi di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Kami berdoa untuk 5 benua, Engkau pun lawat mereka sehingga mereka mengalami lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, sungguh kami mau menyerahkan akan rencana tanggal 12 ini Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang akan mengatur di dalam segala perkara. Persiapan-persiapan yang saat ini sedang dilakukan, sungguh kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau turun tangan dan Kau lakukan yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai akan seluruh hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, hati kami ya Tuhan. Mengikis habis semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami. Pengurapan atas tangan kami dan atas kaki kami Tuhan. Sehingga perjalanan kami pada hari pertama dalam minggu ini, semuanya ada dalam kontrol daripada-Mu. Apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Berkat yang Kau berikan kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, berkat yang Kau sudah sediakan buat kami adalah berkat yang istimewa. Terima kasih untuk semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.